Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صاحب الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علاوي الحدادي صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي سيد الشيخ معروف الكرخي سيد الشيخ سري السقطي سيد الشيخ حبيبي العجمي سيد الشيخ حسن البصري سيد الشيخ جعفر الصادق سيد الشيخ يوسف الحمداني سيد الشيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد خطيب شمبس شيخ طلحة كاليسابو شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Beldawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanho di Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Asum Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kyai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bang Maman mana Bang Andre? Bang Maman. Yang ngantuk ya tidur. Bang Jamal Gede belum nyampe, Bang Jamal Gede nih. Sekali lagi dah kita doain buat teman-teman kita yang saat ini dalam kondisi kurang sehat atau yang keluarganya sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali berkumpul bersama dengan kita. Panas amat Mas. Kita main nguyup aja Bang Hendrik. Pak Juju nggak ada Pak Juju nih? Abang Adi, Bang Sarip mana Bang Adi? Bang Sarip ada? Ada. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 205. Kalau yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 51. Bang Ibnu ketemu, Kong udah ketemu Kong. Bang Judin udah. Bang Andi udah. Bang Sarip udah. Bang Ridwan udah. Bang Kis ada kitabnya Bang Kis. Nih Mas Sudi ada kitabnya. Nebeng sama Bang Kis dulu. Bang Hendrik udah ketemu. Bang Awing. Bang Jamal ketemu Jamal. Bang Budin udah ketemu. Apaan? Katanya. Sadasir ketemu Sadasir. Pandebleng ada ketemu yang Pandebleng. Numpang sama Sadasir dulu. Bang Dukun ada ketemu yang Dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Lah, Bang Iwan. Iya, bener. Bang Iwan bukan? Beda mana mukanya? Apa Ustaz? Bacanya yang mana? 3 baris dari bawah. Wa amma idza fawatta itu. Bang Andro ketemu Bang Andro. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa amma idza fawatta amraka ilallahi subhanahu wa sa'altahu an yakhtaro laka ma huwa solahuka lam talqo illal khaira wassidada
wala taqa'u illa 'alas sholahi. Itu ya. Wa amma idza fawatta amraka ilallahi subhanahu. Adapun apabila kamu serahkan urusanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa sa'altahu an yakhtara laka ma huwa sholahuka, dan kamu memohon kepadanya agar Allah memilihkan untukmu sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan. Lam talqo illal khaira wasidada, pasti kamu hanya akan menemukan kebaikan dan yang benar. Wala taqa'u illa 'alas sholahi, dan kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah dan kita mohon agar Allah memilihkan yang terbaik buat kita, pasti yang kita dapatkan adalah kebaikan dan kebahagiaan. Audit. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil 'abdis sholihi wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang hambanya yang soleh. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat terhadap hambanya. Melihat artinya mengetahui. Sesungguhnya Allah maha tahu dengan pribadi hambanya, mana yang terbaik untuk hambanya, mana yang tidak baik untuk hambanya. Allah sangat tahu betul itu. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makar, maka Allah hindarkan darinya siasat-siasat buruk mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, dan Allah timpakan azab yang buruk kepada Fir'aun dan kelompok-kelompoknya. Apa itu? Udah itu jelas. Ini kisah tentang orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Musa. Karena dia serahkan urusannya kepada Allah, akhirnya Allah selamatkan orang itu. Karena ngikutin Nabi Musa, ngelewatin laut, selamat dah. Sedangkan Fir'aun dan kelompok-kelompoknya ditenggelamkan oleh Allah di laut. Apa Ustaz? Itu ayatnya itu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Amataro,
kaifa aqaba tafwidhu alwiqayata minal aswa'i wan nasro alal a'da'i wa bulughul muradi fata'ammal muwaffaqan. Amataro, bukankah kamu melihat di dalam kisah ini kaifa aqaba tafwidhu alwiqayata minal aswa'i, bagaimana Allah memberikan imbalan untuk orang-orang yang berserah diri, untuk orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, al-wiqayata minal aswa'i, perlindungan dari berbagai macam keburukan. Apa Ustaz? Allah siapkan tuh, Allah janjikan bagi siapapun orangnya yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, pasti akan diberikan perlindungan dari hal-hal yang buruk. Apa Bang? Jangan melotot aja. Udah tuh, Bang Ges paham tuh, Bang Ges. Wan nasro alal a'da'i, imbalan berikutnya yang Allah berikan untuk orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, pertolongan dari musuh-musuhnya. Wa bulughul muradi, dan tercapainya apa yang dia inginkan, apa yang diinginkannya. Fata'ammal muwaffaqan, maka renungkanlah hal ini agar kalian mendapatkan taufik. Caranya gimana? Ntar Bang Gis. Terus caranya menyerahkan urusan kita kepada Allah gimana? Ntar dulu. Bang Erik. Yang penting itu dulu. Kenapa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah? Karena Allah sudah menyiapkan hal-hal yang baik untuk kita apabila kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Begitu Bang Erik. Mang Debleng paham itu, Mang Debleng? Paham. Gitu. Udah serahin aja kepada Allah. Apa, Bang Ipul? Bang Ipul mau ziarah ke Wali Songo, udah, bini, anak serahin aja. Sama mertua. Hah? Serahin aja. Fa'in qulta bayyin lana ma'nat tafwidi wa hukmahu. Jika kamu bertanya, tolong dong jelaskan kepada kami makna tauhid, makna tafwid dan hukumnya. Apa sih yang dimaksud tafwid? Terus hukumnya apa? Hukum tafwid itu apa? Tolong dong jelasin. Apa sih itu tauhid yang sebenarnya? Terus hukumnya apa? Fa'lam annaha huna faslaini bihima yattadihul kalamu. Maka perlu kamu ketahui bahwasanya di sini terdapat dua pasal yang dengan dua pasal ini akan menjadi jelas bahasan kita tentang tauhid. Ahaduhuma, pasal yang pertama yaitu tentang maudhi'ut tafwidi, tempatnya tauhid. Tempatnya tauhid. Kapan sih kita harus menggunakan tauhid? Pada kondisi seperti apa kita harus tauhid kepada Allah? Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dalam kondisi seperti apa? Dalam hal apa? Abang Adi? Itu mau di tafwid, tempatnya tafwid. Watani yang kedua, maknahu wa hadduhu wa didduhu. Pasal yang kedua menjelaskan tentang makna tafwid, batasan tafwid
dan lawanan-lawanan tafwid. Apa Ustaz? Jangan diem aja lah ini. Ngomong Bang Ipul. Nanya. Bang Awing kali Bang Awing. Bang Jamal kali, Bang Budit. Cukup udah. Amma maudi'uhu fa'lam annal muradati talatatun. Adapun tempatnya tafwid, maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya keinginan itu ada 3. Keinginan yang muncul dalam hati seseorang masuk ke dalam 3 kategori. Al-awwalu, yang pertama, muradun ta'lamu yaqinan annahu fasadun wa syarrun la syukka fihi albattata kannari wal adabi wa fil af'ali kal kufri wal bid'ati wal ma'siyati fala sabila ila iradati dzalika. Yang pertama, keinginan yang kamu tahu dengan yakin, dengan penuh keyakinan bahwasanya keinginan itu merusak, membuat dirimu celaka dan buruk. La syukka fihi albattata, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kannari, seperti api neraka, wal adabi, dan siksa dari Allah. Wa fil af'ali, dan di dalam perbuatan, kal kufri, seperti kufur, wal bid'ati, dan bid'ah, wal maksiyati, dan maksiat. Fala sabila ila iradati dzalika, maka tidak ada jalan sedikit pun untuk menginginkan hal-hal tersebut. Ilok, ada orang yang pengennya masuk neraka. Apa, Bang Ipul? Kali gitu Bang Andre punya cita-cita, saya pengen masuk neraka begitu. Apa kali ada Bang Ridwan, saya pengen dapat siksa Allah gitu. Fala sabila ila iradati dzalika, itu mah kagak bakal ada dah. Yang pengen bugono enggak bakal ada. Apa Ustaz? Sampah apaan? Apa? Gitu. Sampai orang yang lagi ngerjain maksiat, orang yang lagi badar, dalam hati kecilnya pasti yang dipengenin, saya mah pengen jadi orang bener, pengen, padahal mah. Karena nggak ada orang yang mau sengsara, mau masuk neraka, itu nggak ada. Pasti semua orang dalam hati kecilnya pengennya menjadi orang bener. Pengennya masuk surga, pengennya pasti. Kayak Bang Iwan misalkan, pasti pengennya mengaji. Saya mau pengen ngaji, pengen ngaji. Dalam hati kecilnya. Tapi apa boleh buat? Saya nggak kerja, nganggur di rumah. Apa Bang Ibu? Gitu. Itu keinginan tuh. Kategori yang pertama, keinginan yang di dalamnya betul-betul kita yakini bahwa di dalamnya terdapat hal-hal yang membuat kita celaka dan buruk. Itu yang pertama. Itu mah nggak bakal ada dah orang yang pengen begitu. Nggak bakal ada. Watani muradun ta'lamu qat'an annahu sholahun kal jannati wal imani was sunnati wa nahwi dzalika. Yang kedua, keinginan yang kamu tahu secara pasti bahwa di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan. Kal jannati, seperti surga, wal imani, dan iman, wasunnati, dan bisa mengikuti perjalanan Rasulullah, wa nahwi dzalika, dan yang lain sebagainya. Falaka iradatuha bil hukmi,
Maka hal-hal seperti ini wajib kamu inginkan secara pasti. Wajib tuh. Saya pengen masuk surga, wajib itu mah. Saya pengen menjadi orang yang beriman, wajib itu mah. Saya pengen bisa menjadi umat Rasulullah yang sejati. Saya pengen bisa mengikuti perjalanan Rasulullah, wajib itu mah. Kudu, kita kudu punya kepengenan kayak begitu. Saya pengen bisa ngaji, kudu, kudu. Ta'lamu qat'an annahu sholahun. Keinginan yang di dalamnya kita betul-betul yakin secara pasti bahwa itu di dalamnya terdapat kebaikan. Falaka iradatuha bil hukmi, maka untuk hal seperti ini kita wajib menginginkannya. Gitu Pak Ridwan. Gitu. Apa Pak Yandri? La maudhi'a lit tafwidi fihi. Tidak ada tempat untuk tafwid pada hal seperti ini. Jangan sampai salah tuh. Lu gak ngaji? Ya kalau Allah gerakin saya buat ngaji ya saya berangkat. Kagak ya udah. Kagak boleh tuh tafwid untuk hal seperti ini, untuk kebaikan nggak boleh. Kudu itu, kudu pengen. Kudu pengen ngaji. Ntar malam kudu berangkat gitu. Jangan tafwid untuk hal seperti ini. Azan berkumandang, udah masuk waktu zuhur, lu nggak sholat. Ya kalau Allah gerakin sholat ya saya sholat. Kagak ya udah. Kagak boleh itu gitu. Untuk hal kebaikan seperti ini nggak boleh kita tafwid. Kudu wajib punya kepengenan untuk mengerjakan kebaikan. Gitu bagi pun. Cuma kadang terbalik, udah nyari duit kagak tafwid, dan buat ibadah tafwid. Gitu. Ya, kalau Allah izinin saya datang ngaji. Kagak ya udah. Gitu. Apa? Kagak boleh tuh. Masalah kaprah kadang-kadang. Udah nyari duit aja Bang Hendrik kagak tafwid. Nah, masalah ngaji, ibadah, zikir, sholat, tafwid malah. Apa? Ntar malam ngaji. Ya gimana Allah aja. Kagak boleh tuh. Kalau buat kebaikan nggak boleh begitu. La maudhi'a lit tafwidi fihi, tidak ada tempat untuk tafwid sedikit pun di dalamnya. Tergantung Bang Haji. Tergantung pulesnya. Emang kita tahu ngaji mulai jam 10, jam 9 pakai angkob. Kepulusan, bonggan itu mah. Udah tahu dikit lagi mulai ngaji pakai angkob, pakai rebahan. Gitu. Amor. Ya kayak bocah. Gitu. Malam begadang gitu. Pas jam 4 kaci rebahan, kepulusan, itu mah bukan uzur sholat, bukan. Bonggan. Udah tahu jam 4 dikit lagi subuh pakai rebahan, kepulusan. Begitu ngaji. Nah, dilihat dulu kepulusannya jam berapa. Kalau dari maghrib, habis maghrib tidur, tahu-tahu bangun-bangun udah jam 7 pagi gitu. Kali kayak Oman kan ada bangke tidurnya gitu. Habis subuh tidur bangun habis subuh tidur bangun-bangun udah maghrib, zuhur kelewat, asar kelewat gitu. Itu mah uzur namanya, uzur sholat gitu, karena ketiduran. Nah kalau udah jam 11 dikit lagi zuhur pakai rebahan atau kepulusan, bonggan itu mah gitu. Begitu Mak Haji. Tergantung kepulusannya jam berapa. Udah niat nih, ntar malam saya mau berangkat ngaji, udah niat. Kalau kepulusan, habis maghrib rebahan dulu biar ntar malam ngaji nggak ngantuk. Tahu-tahu bablas sampai subuh, itu baru kepulusan namanya. Nah kalau jam 9:30 baru mulai rebahan mah, gitu. Emang ngongkon itu gitu. Apaan? Ngancem gitu. Mau sengaja alasan doang gitu biar kagak berangkat rebahan. Apa?
Ya kayak Mang Pudin, emang tawan jam 9:30 dikit lagi berangkat ngaji, pakai ngundang temen ngopi sini, begitu. Apa? Tahu-tahu kan keasikan ngobrol sampai kelewat, ya udah jam segini lagi udah kelar dah ngajinya. Bonggan itu mah. Jangan sampai salah terap tuh. Kalau untuk kebaikan, mau dialit tafwid, tidak boleh kita berserah kepada Allah. Kalau buat kebaikan, kudunya kita betul-betul pengen. Pokoknya saya kudu berangkat, gitu. Kudu datang, kudu hadir, jangan sampai kagak. Kalau buat kebaikan, apa Bang Andre? Jangan pakai ngomong gimana ntar aja dah. Kalau Allah gerakin ya saya berangkat, kagak ya udah. Enggak ada tuh. La mau dialit tafwid fihi. Id la khotoro fihi wala syakka annahu khairun wa sholahun. Karena hal seperti itu tidak ada samar di dalamnya, tidak samar sedikit pun dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya di dalam hal-hal seperti ini terdapat kebaikan dan kebahagiaan. Membuat sholat, kita yakin bahwa sholat itu nilainya besar, kebaikan. Ngaji, kita yakin bahwa ngaji itu kebaikan buat kita, nilainya besar. Untuk hal-hal seperti itu yang kita yakin bahwa di dalamnya ada kebaikan dan kebahagiaan, nggak boleh kita tafwid. Falaka irodatuha hukman. Kamu kewajiban menginginkannya secara pasti. Pokoknya kudu. Gitu Bang Ibul. Udah tuh, jelas ya? Paham? Wafal itu kategori yang ketiga muradun la ta'lamu yaqinan annalaka fihi solahan au fasadan. Keinginan yang kamu tidak tahu dengan yakin apakah di dalamnya terdapat kebaikan atau malah kerusakan. Keinginan yang kita nggak tahu nih, ini baik atau buruk. Apa Ibu? Wadhalika nahwun nawafili wal mubahati. Yang demikian itu seperti hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang mubah. Hal-hal yang sunnah dan hal yang mubah. Pengen makan itu kan kita nggak tahu tuh apakah yang kita makan itu baik atau buruk buat kita. Pengen main ke rumah temen, kan kita nggak tahu apakah itu baik buat kita atau malah buruk buat kita. Gitu. Pahala mau tafwidi. Hal-hal seperti inilah yang menjadi tempat tafwid. Untuk hal yang sunnah dan yang mubah, baru di situ ada tafwid. Gitu Bang Ibul. Jalan-jalan ke Ancol, itu kan kita nggak tahu apakah di dalamnya terdapat kebaikan atau keburukan. Itu baru tuh tafwid. Dagang kan kita nggak tahu apakah di dalamnya ada kebaikan buat kita atau buruk. Kemudian itu tafwid dah baru. Karena nggak sedikit orang yang gara-gara dagang jadi kagak ibadah. Gitu. Makanya kita nggak tahu apakah di dalamnya ada kebaikan atau keburukan. Guys. Karena contohnya ada teman kita lagi ordernya dikit sering ngaji, giliran ordernya banyak jarang ngaji. Apa maksudnya? Tahu? Berarti dagang itu termasuk hal yang kita tidak yakin apakah di dalamnya ada kebaikan buat kita atau keburukan. Gitu. Makanya disitulah tempat tafwid. Ya Allah, saya dagang. Gitu. Saya serahkan hal ini kepadamu. Gitu. Mudah tolong agar di dalamnya diberikan kebaikan. Gitu. Tafwid namanya.
Falaisa laka anturida haqqan, maka kamu tidak boleh menginginkannya secara pasti. Pokoknya kudu. Kalau masalah begitu mah nggak boleh pakai kudu. Ya saya serahin aja kepada Allah. Kalau emang yang terbaik buat saya dagang, ya saya dagang. Kalau kagak ya mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang lebih baik lagi, kan gitu. Tafwid. Kayak bocah mau nikah, minta dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik. Ya Allah, kalau memang si Meot itu yang terbaik buat saya, tolong jodohkan saya dengan dia. Gitu Bang Ipul. Si Meot, kalau memang dia bukan yang terbaik buat saya, tolong jadikan dia yang terbaik buat saya. Maksa. Itu tafwid tuh, untuk hal-hal seperti tafwid. Ya Allah, tolong pilihkan yang terbaik buat saya. Tidak boleh kamu menginginkannya secara pasti, bal bil istitna'i. Akan tetapi kamu iringi keinginan itu dengan istitna. Istisna itu artinya menyandarkan kepada Allah. Wa syartil khairi wassolahi, dan kamu iringi keinginan itu dengan syarat kebaikan dan kebahagiaan. Artinya, ya Allah, saya mohon pilihkan yang terbaik. Saya mau dagang ini, ya Allah, jadikanlah dagang ini bernilai baik, yang ada kebaikan di dalamnya untuk saya. Begitu. Apa, Mondro? Tawa aja. Kalau cakrim mah jangan suruh milih. Ya Allah, mana yang terbaik buat saya, Allah. Enggak, lu cari dulu pasangannya. Udah lagi milih aja apa yang mau dipilih. Apaan? Ya, ntar dia milih, ya Allah, pilihkan yang terbaik buat saya. Apa Taufik, apa Maman? Apa? Oh, Hendrik. Itu namanya tafwid. Jadi kita mohon kepada Allah agar apa yang kita kerjakan di dalamnya terdapat kebaikan buat diri kita. Fa in qayyatta iradataka bil istitna'i fahuwa tafwidun. Jika kamu kaitkan keinginanmu dengan istitna, dengan kamu sandarkan kepada Allah, fahuwa tafwidun, maka itu tafwid. Wa in aradta dunal istitna'i fahuwa tama'un madmumun manhiyun anhu. Jika keinginanmu tidak kamu iringi dengan istitna, maka itu merupakan toma yang tercela, yang dilarang oleh Allah. Tinggal timbang begitu doang tuh. Agar kita menjadi orang yang tafwid kepada Allah, setiap keinginan kita iringi dengan istitna. Ya Allah, pilihkan yang terbaik buat saya. Apakah dagang atau kerja, tolong pilihkan. Apa Bang? Kalau memang dalam dagang itu ada kebaikan buat saya, pilihkan untuk saya. Wah, pokoknya lebih enak dagang dibanding kerja. Dagang mah kita yang ngatur waktunya. Kerja kita terikat waktu. Kata kita. Gengan pas dagang tetap aja. Apa Ibu? Fawawdi'ut tafwid idan kullu muradin fihil khotor. Maka tempatnya tafwid jika seperti ini, maka
semua keinginan yang di dalamnya masih ada samar-samar, masih ada kesamaran. Apakah ini baik buat kita atau buruk buat kita? Itulah letaknya tauhid. Saatnya kita menerapkan tafwid di hal-hal seperti itu. Yang kita nggak tahu apakah di dalamnya ada kebaikan atau keburukan. Lah, ngapa itu? Ya kalau yang pertama kan ketahuan di dalamnya pasti buruk, kayak maksiat, itu mah gak usah tafwid, emang kudu dihindarin kalau itu mah, nggak perlu tafwid. Yang kedua, memang di dalamnya ada kebaikannya, seperti mengikuti perjalanan Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, itu mah emang kudu kita kerjain yang kayak begitu mah. Nggak perlu tafwid. Nah yang perlu tafwid untuk hal-hal yang di dalamnya masih ada kesamaran. Apakah di dalamnya ada kebaikan buat kita atau yang ada malah merusak diri kita. Itu baru. Kayak tadi contohnya kayak nikah. Ya Allah, kalau memang nikah ini baik buat saya, tolong kirimin pasangannya. Kalau emang lebih baik buat saya nggak nikah, tolong dirubah ya Allah. Kalau emang punya bini satu baik buat saya, tolong ya Allah, tambahin atu lagi gitu. Ya atau aja udah baik apalagi dua kan gitu. Apa nih? Gitu, itu tafwid namanya. Yang di dalamnya masih ada kesamaran. Wa huwa an la tastayqina sholahaka fihi. Yaitu bahwa kamu belum bisa meyakini ada kebaikan di dalamnya. Jadi tempat tafwid yaitu segala sesuatu yang di dalamnya masih ada kesamaran. Artinya sesuatu yang belum bisa kita yakini bahwa itu baik buat kita. Makanya disitulah tempat tafwid. Serahkan kepada Allah. Wa amma makna tafwidi faqala ba'du syuyukhina huwa tarku ikhtiyari ma fihi mukhataratun ilal mukhtaril mudabbiri al-alimi bimaslahatil khalqi la ilaha illa huwa. Adapun arti tafwid, maka sebagian guru kita ada yang menjelaskan bahwa tafwid yaitu tidak memilih sesuatu yang di dalamnya masih ada kesamaran-kesamaran dan menyerahkan itu semua kepada pilihan zat yang maha memilihkan dan maha mengatur hambanya dan maha merencanakan segala sesuatu, yang maha mengetahui kebaikan hambanya, kebaikan makhluknya. Menyerahkan pilihan kepada Allah, minta Allah yang memilihkan, itulah tafwid. Abang Andi, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ibaratu Syekh Abi Muhammad As-Sijzi rahimahullahu taala huwa tarku ikhtiyaril mukhatarati alal mukhtari liyakhtaro laka ma huwa khairun laka. Dan penjelasan dari Syekh Abi Muhammad As-Sijzi rahimahullah, tafwid yaitu tidak memilih sesuatu yang masih samar-samar dan menyerahkan pilihan kepada zat yang maha memilihkan hambanya, liyakhtaro laka ma huwa khairun laka, agar Allah memilihkan untukmu apa yang terbaik bagimu. Itulah tafwid.
minta dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik buat kita. Abang Hendrik, ya Allah, hari ini saya keluarnya ngalor pengidul gitu. Apa Ibu? Apa Sarip? Minta dipilihin tuh. Ya Allah, saya baiknya ngojek aja apa kerja aja. Mana yang terbaik buat kita? Minta dipilihkan oleh Allah. Itu tafwid namanya. Apa Ustaz? Nambahin enggak? Belum? Jelas itu. Wa qala Syekh Abu Umar rahimahullahu taala huwa tarkut tama'i. Syekh Abu Umar rahimahullahu taala berkata, tafwid yaitu membuang sifat toma yang ada di hati. Wat tama'u huwa iradatu syai'il mukhattari bil hukmi. Toma yaitu menginginkan sesuatu yang di dalamnya masih samar-samar bil hukmi secara pasti, pakai kudu gitu. Hah? Pakai kudu. Fahadihi ibaratul masyayikh. Maka seperti inilah penjelasan dari para masyayikh. Ya artinya kita diperintah untuk istikharah. Atau kalau misalkan kelas kita belum sampai kelas istikharah, ya minimal kita musyawarah. Apa Wawi? Musyawarah dulu. Kali kita mah takutnya begitu istikharah dikasih petunjuk sama Allah kita kagak paham. Ini maksudnya petunjuk Allah apa ini maksudnya? Apa Bang Gis? Itu musyawarah. Apaan? Kemudian nambahin. Iya. Toma. Iya secara nggak langsung karena toma itu merupakan sifat buruk berarti maksiat maupun. Begitu kita tidak tafwid dan malah toma berarti kita sudah melakukan perbuatan maksiat. Gitu. Karena toma merupakan sifat buruk. Gitu. Apa Ustaz? Begitu. Walladzi naquluhu inna tafwidho iradatun ayyahfazallahu ta'ala alaika masolihaka. Sedangkan pengertian tafwid menurut kami, walladzi naquluhu begitu ngerti itu. Sedangkan pengertian tafwid menurut kami, menurut Imam Al-Ghazali penyusun kitab ini, inna tafwidho sesungguhnya tafwid iradatu ayyahfazallahu ta'ala alaika masolihaka, yaitu keinginan agar Allah menjaga dirimu, menjaga kebaikan-kebaikan yang ada pada dirimu. Ya, tadi itu begitu kita dagang kita mohon kepada Allah agar dagang kita ini dijadikan di dalamnya terdapat kebaikan. Ya Allah jadikanlah kebaikan dalam dagangan saya. Itu tafwid namanya. Apa guys? Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadikanlah langkah yang saya ambil ini merupakan langkah terbaik buat saya. Jadikanlah langkah ini terdapat kebaikan di dalamnya. Itulah tafwid menurut Imam Al-Ghazali. Apa gimana?
Kerja di sono aja, gajinya lebih gede. Tahu-tahu enakan di tempat sebelumnya. Itu karena nggak tafwid sebelumnya. Awar. Abang Andi. Fima la ta'manu fihil khotor. La ta'manu fihil khotor. Pada hal-hal yang kamu tidak aman dari keraguan-keraguan, dari hal-hal yang samar. Memohon perlindungan Allah agar kita selalu berada dalam kebaikan. Itulah tafwid. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya dari para masyaikh, tafwid artinya menyerahkan pilihan kepada Allah. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, tafwid artinya memohon kepada Allah agar kita selalu di dalam lindungannya, agar kita selalu dalam kebaikan. Itulah tafwid menurut Imam Al-Ghazali. Udah tuh jelas? Bang Awing paham? Jelas sudah? Bang Hendrik? Mang Debleng masih segar Mang Debleng? Kopinya diminum, kopinya biar nggak ngantuk. Bang Farhan ada kopinya? Bang Iwan ada kopinya Bang Iwan? Ada. Wabiddut tafwidi at-tama'u, dan lawan dari tafwid yaitu toma'. Wat-tama'u fil jumlati yajri ala wajhaini, dan toma' secara keseluruhan merujuk kepada dua kondisi. Apa? Melotot aja. Wajah ini dua kondisi. Apa Ustaz? Apa cik? Ahaduhuma fi makna roja'i. Toma yang pertama itu maknanya berharap. Turidu syai'an la khotoro fihi, kamu menginginkan sesuatu yang tidak ada keraguan-raguan, tidak ada hal yang samar di dalamnya. Wala mukhotorotan bil istitna'i, sama ini ya, la khotoro fihi wala mukhotorotan, sama. Tidak ada hal yang samar sedikit pun di dalamnya. Bil istitna'i, dengan kamu iringi dengan istitna, dengan berserah kepada Allah. Wadhalika mamduhun, toma seperti ini terpuji, ghairu malmumin, dan tidak tercela. Menginginkan sesuatu tapi kita iringi dengan berserah kepada Allah, itu masih terpuji. Contohnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzi atma'u ayyaghfirali khoti'ati yaumaddin, dan yang aku inginkan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat nanti. Itu toma yang terpuji. Apa? Karena yang kita harapkan kebaikan. Wa qauluhu ta'ala, inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khotoyana, sesungguhnya kami mengharapkan agar Allah mengampuni
dosa-dosa kami. Wa hadzal qismu laisa mimma nahnu fihi bisabilin hahuna. Dan bagian ini padahal laisa mimma nahnu fihi bisabilin, tidak ada jalan sedikit pun untuk kita. Karena semuanya itu mah kehendak Allah. Masalah ampunan itu terserah Allah. Allah berikan ke siapapun itu mah terserah Allah. Tapi kalau kita berharap seperti itu, berharap ampunan Allah, sah-sah saja boleh. Tomak juga namanya. Karena itu bukan sesuatu yang bisa kita minta. Bukan sesuatu yang bisa kita harapkan. Karena ampunan itu hak prerogatif Allah. Allah mau berikan ke siapapun itu mah hak Allah. Tapi kalaupun kita berharap ampunan Allah, boleh-boleh saja. Meskipun itu masuk tomak, tapi tomaknya yang terpuji namanya. Apa maunya Pak? Watani tomak. Nah, jam 2. Terus ini nih. Kagak ada jam sebelah kiri, ada yang belakang. Lagi dutron aja ini. Watani yang kedua, toma'un madmumun, tomak yang tercela. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wat toma'a fa innahu faqrun hadirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindari sifat toma, jauhi sifat toma. Karena sifat toma itu menyebabkan seseorang langsung fakir pagi-pagi. Apa Bapak? Langsung fakir saat itu juga. Hadirun. Langsung fakir saat itu juga. Apa Ustaz? Ini tomak yang artinya biasa ya. Tomak yang artinya mengharapkan sesuatu dari makhluk. Itu tomak. Itu tercela. Dan sifat tomak membuat seseorang akan selalu fakir. Ngarepin dibagi. Itu membuat seseorang akan selalu fakir. Apa Ibu? Apa Andrew? Ngapa nyengir aja? Waqila halakud dini wa fasaduhu at-toma'u. Ada ulama yang berkata, hancurnya dan rusaknya agama dengan sifat toma. Sifat toma itu akan membuat agama ini hancur. Bayangin kalau jamaah segini banyaknya semuanya ngarepin dibagi melulu, hancur ini majelis. Apa? Ibu? Amaru. Kayak kemarin kita misalnya Kuala Songo berangkat bareng-bareng, semua ngarepin dibagi, habis jamaah kelaparan semua. Untungnya ada 1-2 yang mau ngeluarin, mau bagi, beliin kopi, bayarin makan, gitu. Karena ada yang mau bagi. Kalau semua ngarepin dibagi, udah. Yang berangkat kagak bawa duit, lapar pisan udah. Apa Andi? Masjid, sekolah, madrasah, pesantren bisa cepat jadi karena ada masyarakat yang mau bagi. Kalau semua orang Islam pengennya dibagi, udah masjid kagak ada yang ngebangun. Semua ngarepin dibagi. Nah bagaimana?
sekalinya bawa bekal sambal doang. Udah biarin nasinya dari temen yang nyediain, ayamnya dari temen, kita mau sambel aja udah. Apa Ridwan? Makanya bisa hancur agama ini, rusak agama ini kalau semua pemeluknya punya sifat toma. Siapa yang mau bagi? Gitu. Kalau semuanya ngarepin dibagi mulu. Gitu. Apa Mas Arif? Gitu. Itulah yang bikin agama hancur. Wa milakuhu al-wara'u. Dan agama bisa berdiri kokoh dengan sifat waro'. Agama bisa berdiri kokoh dengan sifat waro'. Dah. Qala syekhuna. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin enggak? Mau dibeli kali? Enggak, cukup. Dah. Jam 2 situ dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Abang